Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat fatayat, ibu muslimat, ansor, dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di majelis yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya, perkenankan saya di sini untuk menyampaikan sedikit tentang hikmah puasa. Puasa memiliki beberapa hikmah, di antaranya yang pertama yaitu kita berpuasa itu sebagai tanda terima kasih kepada Allah, karena semua ibadah itu mengandung arti terima kasih atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah, seberapapun banyaknya dan tak ternilai harganya. Nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu tidak akan ternilai harganya. Seperti kita nikmat sehat, dengan keadaan kita yang sehat kita bisa bekerja, kita bisa berjalan, bisa beristirahat dengan tenang, bisa makan dengan enak, bahkan mata kita bisa melihat, diberikan hidung kita bisa mencium, diberikan mulut kita bisa berbicara. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana kita tidak bisa menilai seberapa banyak harganya jika kita menghitungnya. Dalam firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat Ibrahim ayat 34, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Nikmat puasa yang kedua yaitu didikan kepercayaan seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal dari kepunyaannya sendiri. Karena ingat perintah Allah, sudah tentu ia tidak akan meninggalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika kita berpuasa, berarti kita telah percaya kepada Allah untuk memberikan perintah kepada kita untuk melakukannya. Jika kita percaya, maka kita tidak akan meninggalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti puasa itu adalah salah satu perintah Allah yang telah diberikan kepada kita. Jika kita diberi kepercayaan untuk menjalankannya, maka jalankanlah puasa dengan sepenuh hati dan dengan ikhlas, seakan-akan kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Jangan kita berpuasa seakan-akan ingin dipuji oleh seseorang. Maka kerjakanlah puasa itu sebagai tanda kita taat kepada Allah. Yang ketiga yaitu diantaranya didikan perasaan belas kasih kepada fakir miskin. Betapa pedihnya kelaparan dan perut keroncongan sebagai seorang fakir miskin untuk menahan lapar dan haus. Maka puasa itu juga termasuk sebagai tanda belas kasihan. Jika kita berpuasa, maka kita juga bisa merasakan bagaimana perih dan hausnya menahan lapar dan haus. Begitu juga yang dialami oleh fakir miskin yang kekurangan. Maka puasa itu juga bisa sebagai gambaran
bahwasanya beginilah rasanya orang yang kekurangan, orang yang tidak berkecukupan, menahan haus dan lapar. Maka dari itu, sahabat-sahabat semuanya, jika kita memiliki harta lebih ataupun lebih dari cukup, maka janganlah engkau eman-eman, bahasane apa ya eman-eman untuk bersedekah sedikit harta milik kita untuknya, karena sebagian dari harta kita itu juga termasuk milik dari mereka. Apabila kita memiliki harta yang memenuhi syarat ataupun mencapai 1 nisab, maka kita juga wajib untuk menzakatinya. Nah, itulah harta milik mereka. Makanya kalau kita memiliki harta lebih ataupun lebih dari cukup, maka kita sedekahkan, ataupun kita memiliki harta yang memenuhi dari 1 nisab, maka kita zakatkan. Yang keempat, hikmah puasa yaitu antaranya menjaga kesehatan, dapat menjaga kesehatan. Bagaimana tidak? Karena kalau berpuasa, kita bisa menahan segala nafsu dari makanan ataupun minuman yang menggoda kita. Jika tidak puasa, coba seberapa banyak makanan pasti akan kita makan, dan akhirnya karena banyaknya makanan yang kita makan, kita dapat sakit perut, untuk bekerja pun malas bergerak, malas kemana-mana. Nah, itulah akibat tidak berpuasa. Segala makanan akan masuk dan akhirnya akan menimbulkan berlebihan dan juga sakit. Maka puasa itu juga termasuk bisa menjaga kesehatan. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kepada Allah lah saya mohon ampun, dan kepada sahabat-sahabat semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.